Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Ibu semua. Ya, untuk mengenai e-rapot kan masih banyak yang bingung dan ada juga yang lupa cara penggunaan yang bagaimana. Berikut saya buatkan tutorialnya agar tidak terlalu pusing. Nah, masuk dulu ke website yang sudah dibagikan. Di sini kita pakai SDN Pejagalan, rapot pejagalan ipdynamic.com. Nah, masukkan username-nya. Untuk yang PNS menggunakan NIP, dan untuk yang honor menggunakan nama. Jadi nanti ada dua login. Di sini ada level usernya, ada guru sama wali kelas. Nah, kalau untuk guru sendiri menggunakan NIP untuk PNS dan nama untuk honor. Nah, kalau untuk wali kelas itu menggunakan akun dari nama kelasnya, nanti bakal dikasih tahu lagi. Kita ngebahas tentang guru dulu. Masukkan dulu usernya menggunakan NIP. Ini saya contoh punya Pak Akmal. Passwordnya 123456 standar. Silakan nanti dirubah sesuai dengan masing-masing. Bisa di reset nanti ke admin. Pilih usernya sebagai guru. Nah, di sini ada dua, genap ganjil, genap ganjil. Pilih yang genap dulu. Jika mau masukkan yang ganjil, masukkan ganjil, tapi saya mau masukkan yang genapnya dulu. Masukkan genap, login, tunggu sampai tampilan seperti ini. Nah, langkah awalnya adalah yang pertama, buat di rencana penilaiannya. Nah, di sini ada 4 rencana nilai pengetahuan, keterampilan, pilih KD spiritual sama sosial. Rencana nilai pengetahuannya dulu. Oke. Sampai munculnya seperti ini, tinggal diklik saja kelasnya. Karena ini kelasnya Pak Akmal, maka kelas 2A. Kemudian pilih mata pelajaran yang akan direncanakan. Kita coba pakai matematika umum. Kemudian jumlah PH-nya berapa? Misalkan kita pakai 5 PH gitu. Nah, di sini ada 5 PH ya. Di sini tampilan nanti seperti ini. Ada PH1, PH2, PH3, PH4, PH5, PTS dan pasnya. Kemudian ini KD-nya. Tolong KD-nya dicocokkan dengan yang di buku. Kalau KD-nya di sini nggak ada, maka dirubah di data kompetensi KD di atasnya. Dicari KD-nya, atau misalkan nggak ada, berarti semester yang dirubah. Contohnya misalkan nggak ada gitu. Oke, kita contohin ini dulu deh. PH1-nya penugasan. Pilih saja penugasan, tulis atau tulisan itu Bapak Ibu silakan isi. Penugasan. Oke. Penugasan. Kemudian ini 1 2 3 4 5, karena KD-nya ada 5, PH-nya ada 5, saya anggap mengambil 1 PH 1 KD. Ini disesuaikan saja dengan Bapak Ibu semua nanti. Terus PTS saya checklist juga. 3 KD untuk PTS, 2 KD untuk 2 KD untuk ya. Kalau sudah tulis seperti ini pastikan agar teliti dan benar ya. Karena kalau ini salah, nanti perencanaan penilaiannya salah, maka akan ngulang lagi dari awal. Kalau sudah disimpan. Oke. Rencana penilaian matematika sudah untuk pengetahuan. Kita lanjut ke keterampilan. Oke. Sama seperti tadi, pilih kelas, mata pelajaran matematika. Kemudian jumlah penilaiannya berapa? Kita pakai tadi 5 sesuai dengan Bapak Ibu. Jenis penilaiannya apa nih? Praktek, proyek, atau produk? Misalkan kita pakai praktek saja. Diklik semuanya, jangan sampai ada yang terlewat. Kalau sudah, KD-nya, karena ini KD-nya ada 5, PH-nya ada 5, saya anggap 1 KD 1 PH. Kalau sudah disimpan, oke. Tunggu, oke. Sudah. Untuk pengetahuan dan keterampilan, rencana penilaian matematika sudah selesai. Kemudian jangan lupa spiritual sama sosialnya juga wajib diinput.
karena kalau enggak nanti berpengaruh di deskripsi nilainya. Nah ini kita klik dulu kelas 2A, kemudian pilih mata pelajaran. Nah untuk spiritual itu hanya 2, PKN dan PLBJ. Nah kita ambil yang PKN dulu. Oke, karena ini sudah terbuka. Kalau sudah membuat rencana penilaian maka akan muncul merah seperti ini. Tapi kalau belum, contoh PLBJ. Nah ini udah juga kita checklist agar ditimpa saja. Oke, ini semua di checklist dulu ya. Jangan sampai nggak di checklist, harus di checklist aja kemudian simpan. Oke, sikap sosialnya pun sama. Tunggu. Oke, pilih kelas 2A, mata pelajaran PLBJ. Ini checklist dulu semua. Kalau sudah disimpan, oke. Rencana penilaian pengetahuan, keterampilan, spiritual, dan sosialnya sudah. Nah sekarang kita tinggal menginput nilainya. Dalam menginput nilai ini ada dua metode. Yang pertama, input nilai, kan ada 4 ya, pengetahuan, keterampilan, spiritual, sosial. Nah kita input nilai pengetahuan dulu. Contoh misalkan tadi yang sudah kita buat rencana penilaian matematika, maka nilai yang akan kita input matematika. Nah kalau Bapak Ibu menggunakan menu input ini, input data nilai ini, dia menginputnya satu-satu atau manual menggunakan per PH. Jadi seperti ini. Misalkan jumlah muridnya ada 32, berarti masukin 32. Nah ini bisa dikerjakan menggunakan handphone atau menggunakan laptop. Tapi Bapak Ibu kalau nggak mau ribet, nggak mau satu-satu seperti ini kan per PH ya. Kalau misalkan PH nya ada 5 berarti ya 5 gitu. Kalau PH nya ada 6 berarti 6, termasuk dengan PAS dan PTS nya. Seperti ini. Jadi ini dimasukin nih semua nih. Kalau Bapak Ibu nggak mau ribet, sama yang keterampilannya juga seperti itu, dibuka dulu. Kalau mau satu-satu seperti ini. Oke, penilaian. Ini PH-nya. Ini buka, masukkan nilainya. Kalau sudah jangan lupa disimpan. Wajib klik simpan kalau sudah menginputnya. Nah, di sikap spiritual itu walaupun tidak ada nilainya seperti ini, matematika kosong, tetap harus disimpan. Karena nanti di laporannya agar checklist. Seri. Sikap sosialnya pun sama demikian. Kelas 2A, pilih matematika umum, kosong kan, tetap disimpan. Jadi input nilai spiritual dan sosialnya tetap diinput walaupun tidak ada kolom nilainya tadi, tetap disimpan. Nah kalau ini sudah, tadi yang kita bahas tentang input yang manual kan seperti ini. Kalau nggak mau ribet satu-satu seperti ini, bisa download format import. Pilih kelas 2A, mata pelajaran apa yang mau kita ambil nilainya. Misalkan matematika tadi. Nah di sini ada 2. Ada download format kosong dan download format edit. Download format kosong dan download format edit. Yang Bapak Ibu ambil pengetahuan dan keterampilannya aja, ya. Keterampilan dan pengetahuannya saja. Nah, bedanya apa sih format kosong dan format nilai edit? Format kosong ialah format yang benar-benar kosong dari PH 1 sampai dengan PH 5 dan PTS dan PAS-nya itu ada semua. Nah, kalau untuk download format edit, misalkan Bapak Ibu sudah menginput nilainya, kemudian ada salah nih gitu kan. Kalau salah satu mungkin bisa input di manual, tapi kalau misalkan salahnya ada 10 orang kan lumayan ya. Download format edit. Nah nanti begitu di download nilainya sudah muncul, Bapak Ibu mau rubah nilai tinggal rubah seperti itu. Mudah-mudahan bisa dimengerti ya. Jadi yang ini download format kosong ini formatnya masih kosong, tidak ada nilai. Sementara yang ini download format edit, ini ketika kita download nilainya yang sudah masuk akan ada di dalamnya. Jadi misalkan mau diedit dari 90 jadi 95 bisa, atau 90 jadi 60 bisa. Kalau Bapak Ibu download yang ini nggak akan ada nilainya. Jadi nilai yang udah diinput tetap aja kosong. Sementara kalau download yang ini, Bapak Ibu akan ada nilai yang, intinya ini downloadan di awal, ini download jika ingin merevisi nilai atau ada perubahan. Oke. Ya. Kalau sudah,
tadi download, sekarang import. Nah kalau mau import kan tadi ada dua nih, download pengetahuan dan keterampilan. Importnya pun sama Bapak Ibu, import nilai pengetahuan berarti yang pengetahuan, tinggal pilih di browsernya menggunakan. Kalau di handphone kan di sini kan banyak di file ya, bisa masukin ke Google Drive juga. Misalkan mau ngambil di Drive, tinggal ditaruh Drive, cari Drive-nya seperti itu. Tapi kalau di komputer ya tinggal masukin aja. Oke, ini sama keterampilan pun. Nah spiritual sikapnya karena nggak ada, mendingan nggak usah gitu, mendingan input data nilai manual aja, nggak usah diimport jadinya. Jadi yang diimport itu hanya nilai pengetahuan dan keterampilan. Nah kalau sudah semua, maka proses deskripsi nilai kita buka, pilih kelas matematika. Nah karena ini nilainya belum masuk, maka akan muncul seperti ini. Oke, kalau sudah di sini ada nilai. Oke, kita contohin aja ya. Input nilai tadi, nilai pengetahuan. Pilih kelas 2A matematika. Pilih nilainya misalkan PH 1. Ini Ahmad Daul ini janganlah anak ini aja. Fikri Asrof misalkan nilainya 80. Oke. Nah, kalau ini sudah di save. Oke. Ini kalau mau input nilai satu-satu, saya menggunakan nilai satu-satu, nggak mau pakai Excel. Oke. Terus tadi kan PH 1, sekarang PH 2. Muhammad Fikri Asrof, anaknya Pak Imron. Nah ini misalkan 90. Simpan. Oke. Terus lihat lagi matematika PH 3. Ini semua diisi dulu. 95. Simpan. Pilih kelas lagi, matematika umum 4. Lima. Simpan. Oke. 4. Sekarang PH 5. PH 5 nya diinput juga. Ini kalau Bapak Ibu nggak mau menggunakan Excel ya, mau satu-satu manual seperti ini silakan. Tapi kalau mau pakai Excel, tadi caranya seperti itu, tinggal download formnya aja. Nah kalau udah, oke kita lihat PTS dulu karena pasnya kan belum. Ini pas. Kita masuk ke PTS dulu. PTS ada 3 KD, berarti si mana Muhammad Fikri Asrof ini masukin 89, 85, 90 contohnya. Kalau sudah save. Oke. Nah karena si pasnya kan belum, lewat dulu, kita masuk ke keterampilan. Sama seperti tadi, kelas 2A mata pelajaran matematika umum, penilaiannya penilaian P1 Muhammad Fikri Asrof. Oke. Muhammad Fikri Asrof. Oke. Ini 80. Oke, simpan dulu. Oke. Masukkan seperti tadi semua karena ada keterampilan, ada 4 PH.
ada 5 pH, maka 5-5-nya harus dimasukkan dulu. Matematika P3-nya simpan. Oke. Matematika P4 dari 90 simpan. Oke. Kemudian P5-nya Muhammad Fikri Asrad 49 simpan. Oke, ini sudah diinput. Input nilai tadi kan ini spiritual sama sosialnya harus diinput juga. Input nilainya kelas 2A umum. Ini kan nggak ada, langsung simpan saja. Oke, kemudian sosialnya pun sama, kelas 2A, pilih mata pelajaran matematika, nggak ada, langsung simpan saja. Oke, kalau sudah, tinggal diproses deskripsi nilai. Coba kita lihat S2 mata pelajaran matematika. Nah, ini masih ada yang kosong nih, karena pasnya kan tadi belum dimasukkan, maka akan terdetek seperti ini. Tapi kalau pasnya sudah dimasukkan nggak seperti ini gitu. Oke. Nah, kalau udah muncul seperti ini, disimpan. Data yang ditambahkan 1, data yang gagal input 31, karena kan tadi cuma Fikri Asruk doang yang masuk. Oke. Nah, kalau udah, lihat pengolahan nilainya, nilai pengetahuan bisa kita lihat. Pilih kelas 2A, pilih mata pelajaran umum. Nah, ini kalau sudah seperti ini akan muncul nih. Pasnya kan tadi nggak ada. Nah, karena pasnya nggak ada seperti ini. Kalau pasnya ada, dia bakalan muncul. Lihat juga pengelolaan nilai KD-nya. Nah, ini bisa dilihat nilai rapotnya seperti ini. Predikatnya B. Keterampilannya pun bisa kita lihat. Oke. Seperti ini. Ini keterampilannya, nilai rapot keterampilannya seperti ini. Nah, kemudian kita ingin melihat nilai akhirnya, lihat juga pelajaran matematika. Nah, karena ini kan pasnya belum, maka munculnya seperti ini. Sikap spiritual sama predikatnya belum muncul karena kan pasnya tadi nggak ada. Kalau ada di sini akan muncul semua. Oke, kalau ini sudah semua, jangan lupa dikirim nilai akhir. Jangan didimin aja, harus kirim nilai akhir. Nih, kirim nilai akhir contohnya. Seperti ini, kelas 2A, mata pelajaran apa per mata pelajaran dikirim. Tunggu seperti ini. Kalau sudah, kirim nilai akhir. Nih, tombol yang ini dipencet, kirim. Maka otomatis akan masuk ke server Dapodik. Nah, dari server Dapodik akan dikirim ke server pusat. Nah, nilai yang sudah terkirim ke server pusat itu tidak bisa dibenarkan lagi, tidak bisa diutak-atik lagi. Kalaupun bisa diutak-atik, dia hanya menggunakan nilai bulat tanpa menggunakan nilai elemen dari keterampilan, terus pengetahuan, sosial, dan spiritual. Jadi nilainya udah penjumlahan itu bulat. Misalkan dapat nilainya seperti ini 88, ya udah nilainya jadi 88 aja gitu. Atau 86 berarti 86. Seperti itu. Nah, sudah sampai sini aja paling untuk penginputan nilainya. Nanti kalau yang masuk wali kelas di tutorial berikutnya. Mudah-mudahan bisa mengerti. Kalau ada pertanyaan silakan di WA. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.